Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, senang sekali pada sesi ketiga kali ini kita berjumpa dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu strategi operasi jasa. Rekan-rekan, sebagai pengingat untuk Anda semua, jangan lupa untuk mengecek deadline atau batas waktu untuk setiap tugas atau forum diskusi yang sudah ditetapkan, supaya nanti hasil kerja Anda menjadi lebih optimal. Rekan-rekan, pada sesi ketiga kali ini kita akan mendalami topik tentang strategi operasi jasa. Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya kita mempelajari strategi operasi jasa? Nah, kita bisa melihat definisinya dari lebih dekat. Ada yang mengatakan bahwa strategi operasi jasa adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa untuk mengelola dan mengoptimalkan proses operasionalnya. Tujuannya apa? Supaya bisa memberikan layanan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pelanggan. Tentu dalam manajemen operasi jasa ini ada beberapa hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, mulai dari hal operasional, kualitas layanan, hingga kepuasan pelanggan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat satu persatu, tentu berbicara desain layanan misalkan, atau pengalaman pelanggan. Tentu fokus utamanya adalah merancang layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan mempertimbangkan interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia layanan, tentu hal ini akan menciptakan moment of truth yang sangat monumental. Penyedia jasa perlu merancang pengalaman pelanggan yang konsisten dan positif. Hal ini melibatkan aspek-aspek fisik dan pengalaman interaksi yang diberikan oleh karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan. Kalau kita melihat dari pengelolaan kapasitas dan permintaan, bisnis jasa memerlukan pengelolaan kapasitas. Artinya apa? Tantangan utamanya adalah permintaan pelanggan yang sangat fluktuatif. Kita memerlukan strategi yang tepat untuk menyeimbangkan antara kapasitas dengan permintaan pelanggan. Sehingga apa? Kita bisa meminimalkan risiko-risikonya. Kemudian kita bisa melihat juga kualitas layanan seperti apa yang ingin diberikan dan manajemen kualitas seperti apa yang dibutuhkan. Kita bisa menerapkan misalkan sistem Total Quality Management atau TQM atau Six Sigma yang digunakan dalam manajemen kualitas jasa untuk memastikan bahwa proses operasional sesuai dengan standarnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah memanajemen sumber daya manusia karena aktornya adalah atau kuncinya adalah di sumber daya manusia. Karena karyawan ini menjadi lini depan yang berinteraksi dengan pelanggan. Dengan kemampuan atau keterampilan interpersonal yang baik, pelatihan yang cukup diharapkan akan karyawan bisa menghadapi tantangan-tantangan atau situasi-situasi yang berhubungan dengan pelanggan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah penggunaan teknologi dalam operasi jasa. Teknologi ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperbaiki kualitas pelayanan. Misalkan, mungkin teman-teman pernah menggunakan fasilitas seperti chatbot, ya, atau layanan pemesanan online menggunakan teknologi. Nah, teman-teman, ada banyak hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dari strategi operasi jasa ini yang akhirnya akan mengarah pada pengukuran dan evaluasi kinerja layanan. Nah, mengapa kita perlu memahami strategi operasi jasa? Dengan memahami strategi operasi jasa, hal ini akan membantu perusahaan untuk menciptakan, mengelola, dan memperbaiki layanan supaya menjadi lebih efisien, lebih berkualitas, dan lebih memuaskan bagi para pelanggannya. Nah, ada beberapa alasan yang mungkin kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah tentu untuk meningkatkan kualitas layanan. Tentu kita memahami kalau kita sebagai pelanggan kita mendapatkan pelayanan yang baik, tentu hal ini akan memberikan kepuasan. Nah, demikian juga faktor kunci inilah yang akan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, alasan lainnya adalah hal ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas para pelanggan. Tentu kita bisa merekomendasikan perusahaan ini kepada orang lain dan bisa membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik. Alasan lainnya adalah mengoptimalkan efisiensi operasional yang tadi sudah kita bahas.
Kita bisa mengurangi pemborosan, bisa meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan. Tentu strategi ini akan mengoptimalkan sumber daya kita, seperti waktu dan peralatan. Nah, alasan lainnya seperti meminimalkan waktu tunggu dan mengelola permintaan yang sangat fluktuatif, sehingga kita bisa menghadapi persaingan di pasar yang sangat kompetitif. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi layanan, identifikasi dan hal-hal yang terkait dengan operasional, risikonya bisa dikelola dengan baik, sehingga ketidakpastian permintaan itu bisa kita tekan masalah-masalahnya. Nah, tentu hal ini akan mendukung keberlanjutan bisnis dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Nah, kita bisa melihat kalau strategi operasi jasa ini kita bayangkan seperti mengelola sebuah restoran yang ramai. Tentu kualitas makanan, kualitas pengalaman makanan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana desain pelayanannya sehingga bisa memuaskan pelanggan. Pengalaman pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Tentu kita harus lihat bagaimana desain menunya, suasana restorannya, ya, sehingga mereka bisa menikmati hidangan, merasa seperti di rumah sendiri, ya, tentu kita bisa melihat hal-hal tersebut. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana mengelola kualitas layanan, bagaimana cook atau koki bisa memastikan kualitas makanan yang disajikan, ya. Kemudian hal lainnya seperti teknologi, bagaimana teknologi bisa mempermudah pemesanan produk-produk makanan, ya, sehingga kita bisa mengurangi antrian yang panjang. Yang terakhir adalah pengukuran kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Sama seperti restoran yang mengumpulkan ulasan pelanggan untuk meningkatkan menu dan layanannya, strategi operasi jasa juga perlu memantau kepuasan dan efektivitas layanan. Evaluasi ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Anda bisa bayangkan seperti seorang cook atau koki itu, ya, bagaimana dia mencicipi makanan atau hidangannya sebelum disajikan. Tentu hal ini akan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar tinggi yang akan menjaga kepuasan dan loyalitas para pelanggannya. Nah, teman-teman, itulah sebagai pengantar pada sesi ketiga kita kali ini. Semoga dengan memahami strategi operasi jasa ini, Anda bisa semakin bisa mengimplementasikan nanti, ya, di dalam kegiatan sehari-hari Anda atau di tempat kerja Anda. Baik, sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan sesuai dengan batas waktu. Semoga Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan baik. Salam sukses dan sampai jumpa lagi pada sesi kita selanjutnya. Selamat belajar.